warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Saya Akori Nabila Putri dari Universitas Maputra Muhammad Yamin akan menceritakan sebuah novel pada angkatan 50-an yang berjudul Keluarga Gerilya, karya Pramudia Anantatur. Tapi sebelum kita membahas novel itu, kita perlu mengetahui apa saja sih yang terjadi pada angkatan 50-an, yang mana angkatan 50-an itu adalah awal-awal kemerdekaan. Pasti akan ada perdebatan-perdebatan atau ada masalah-masalah pada sastra pada tahun itu. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai sastra Indonesia pada periode 1950-an. Yang mana perkembangan sastra Indonesia pada periode itu dilatar belakangi oleh perubahan besar yang terjadi setelah Indonesia meraih kemerdekaan. Para sastrawan berada pada masa pemulihan pasca revolusi dan penataan kembali struktur sosial politik. Kondisi inilah yang memunculkan kebutuhan untuk mengekspresikan kegelisahan batin, ketidakpastian politik, kritik sosial, serta pencarian identitas nasional yang baru. Pada masa ini, sastra bergerak dari tema perjuangan menuju tema reflektif dan kemanusiaan. Periode ini juga sangat dipengaruhi oleh pertarungan ideologi kebudayaan, terutama antara lekra atau lembaga kebudayaan rakyat dengan prinsip realismenya atau politiknya, dan juga di sisi lain ada manifest kebudayaan yang menegakkan prinsip kebebasan berekspresi dalam seni. Perdebatan tersebut memperkaya dinamika sastra dan mendorong para penulis untuk menentukan sikap artistik maupun ideologisnya. Sastra Indonesia pada periode 1950-an berkembang dalam suasana bangsa yang baru saja memasuki fase setelah meraih kemerdekaan. Masa ini merupakan titik transisi penting bagi perjuangan fisik untuk membebaskan diri dari penjajahan. Para sastrawan tidak lagi menulis tentang heroisme perang, semangat revolusi sebagaimana pada masa 1950-an, tetapi memulai memusatkan perhatian pada pencarian jati diri nasional, refleksi batin, kritik sosial, serta dinamika kehidupan masyarakat. Periode ini ditandai dengan lahirnya semangat baru untuk membangun identitas nasional dan kebudayaan Indonesia modern. Selain itu, perkembangan sastra pada dekade ini memperlihatkan keberanian para penulis untuk bereksperimen dengan bentuk dan gaya baru. Cerita-cerita yang muncul lebih menekankan konflik batin, pergolakan moral, serta problem sosial seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan perubahan nilai akibat modernisasi. Kondisi umum sastra Indonesia pada periode 1950-an dipengaruhi oleh situasi politik pasca revolusi, perkembangan media penerbitan, dan munculnya kelompok sastra. Ketidakstabilan politik dan krisis kepercayaan mendorong sastrawan lebih beralih dari tema heroik perjuangan kemerdekaan ke tema reflektif, eksistensial, dan kritik sosial yang menggambarkan kegelisahan serta konflik batin masyarakat. Media cetaknya yaitu seperti majalah, surat kabar, yang mana itu membuka ruang ekspresi yang luas dan memperkenalkan gaya penulisan baru dan menjembatani karya sastrawan dengan masyarakat, sehingga memperkuat perkembangan sastra modern Indonesia. Di sisi ini menjadikan sastra Indonesia berkembang sebagai cerminan kompleksitas sosial politik pada saat itu. Ciri-ciri umum sastra Indonesia periode 1950-an yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tema lebih reflektif dan kritis. Yang kedua, ada dominasi realisme. Yang ketiga, munculnya sikap analitis dan intelektual. Yang keempat, tokoh-tokoh yang disampaikan dalam hasil karya sastra itu lebih kompleks.
Yang keempat, kebebasan berekspresi lebih berkembang. Lalu ada pertentangan ideologi mempengaruhi karya. Yang ketujuh, pengaruhan media massa semakin kuat. Yang kedelapan, penulisan cerpen lebih berkembang cepat. Dan yang terakhir, sastra menjadi alat refleksi bangsa. Bentuk karya sastra pada periode 1950-an ada 3. Yang pertama ada puisi, yang kedua ada prosa, dan yang ketiga ada drama. Puisi pada periode ini menunjukkan perkembangan yang signifikan dari segi tema, bahasa, dan bentuk. Puisi tidak lagi semata-mata mengekspresikan semangat perjuangan kemerdekaan pada masa revolusi, tetapi mulai menekankan refleksi batin, kegelisahan eksistensial, dan kritik sosial terhadap kondisi masyarakat pasca revolusi. Para sastrawan menggunakan bahasa figuratif, simbol, dan ritme yang lebih ekspresi untuk mengekspresikan perasaan dan pengalaman batin serta pandangan terhadap realitas sosial. Nah, ciri-ciri umum puisi pada periode ini, yang pertama itu tema yang bersifat reflektif, introspektif, dan eksistensial yang menekankan pengalaman batin manusia. Yang kedua ada penggunaan simbol seperti metafora dan bahasa figuratif sebagai sarana ekspresi. Yang ketiga cenderung personal dan kritis serta mengangkat realitas sosial dan psikologi tokoh. Yang kedua ada prosa. Prosa periode 1950-an merupakan bentuk naratif yang lebih panjang dan kompleks dibandingkan cerpen dan mencakup beberapa jenis karya seperti novel roman, cerita, atau cerita rakyat modern. Prosa digunakan sebagai sarana untuk menampilkan realitas sosial, pengembangan karakter yang kompleks, konflik moral, serta refleksi terhadap kondisi masyarakat dan politik pasca revolusi. Melalui prosalah, sastrawan mengembangkan alur cerita yang panjang, membangun tokoh yang memiliki psikologi mendalam, dan menampilkan latar belakang sosial yang realistis. Perkembangan sastra Indonesia sangat dipengaruhi oleh situasi politik awal kemerdekaan. Hal inilah yang membawa perubahan besar pada bentuk prosa, baik prosa fiksi maupun non-fiksi. Sebelumnya saya lupa menjelaskan, prosa ini terbagi dua. Yang pertama ada prosa fiksi dan prosa non-fiksi. Keduanya sama-sama berkembang dengan ciri khas tertentu yang mencerminkan kondisi Indonesia ketika itu. Ciri-ciri prosa pada periode 1950-an. Yang pertama, mengangkat realitas sosial dan pertentangan hidup pasca kemerdekaan. Yang kedua, karakter mengalami konflik batin yang kompleks. Yang ketiga, muncul gaya realisme modern dan tidak lagi romantis. Yang keempat, mengangkat tema ideologi, politik, dan psikologi. Yang kelima, bahasa lebih padat, lugas, dan efektif. Yang keenam, cerpen berkembang pesat sebagai salah satu bentuk prosa utama. Dan yang terakhir ada drama. Drama pada periode 1950-an menekankan konflik sosial, moral, dan ideologi yang berbeda dengan drama klasik dan lebih bersifat hiburan semata. Drama digunakan sebagai medium kritik sosial dan refleksi budaya, serta menampilkan tokoh-tokoh yang kompleks dengan konflik yang realistis. Dialog dan alur drama dimanfaatkan untuk menampilkan ketegangan antara kepentingan politik, moral, dan nilai kemanusiaan. Drama periode ini juga menyoroti dilema masyarakat pasca kemerdekaan. Ketegangan antara tradisi dan modernitas dan tekanan ideologi yang mempengaruhi kehidupan sosial. Ciri-ciri drama pada masa ini yaitu mengangkat isu sosial politik, moral, dan ideologi yang relevan dengan kondisi masyarakat. Tokohnya pun
mengalami masalah konflik realistis dan kompleks yang mencerminkan psikologi manusia pada saat itu. Dan yang terakhir yaitu dialog digunakan untuk menampilkan konflik batin dan pesan sosial secara eksplisit. Sastrawan-sastrawan pada masa itu menghasilkan atau menerbitkan beberapa karyanya. Yang pertama ada Pramudia Anantatur dengan karyanya berupa novel yang berjudul Keluarga Gerilya, Korupsi dan Cerita dari Blora. Kemudian ada Mukhtar Lubis yang menerbitkan beberapa buku yang berjudul Jalan Tak Ada Ujung, Tak Ada Esok, dan juga kumpulan cerpen yang berjudul Perempuan. Selanjutnya ada Subagio Sastrowardoyo yang juga menerbitkan beberapa puisi yaitu Dunia Bisu dan juga Simponi. Selanjutnya ada Sitor Situmorang yang menerbitkan beberapa puisinya yang berjudul Surat Kertas Hijau yang menceritakan batin manusia modern yang merindukan kedekatan emosional di tengah keterasingan. Kemudian ada W.S. Rendra yang juga saat itu dikenal dengan julukan si burung merah karena gaya pembacaan puisinya yang ekspresi dan penuh daya pikat. Contoh karyanya ya ada drama yang berjudul Orang-orang di Tikungan Jalan dan puisi yang berjudul Balada Orang-orang Tercinta. Kemudian ada Akdiat Karta Miharja yang juga menerbitkan beberapa karya yang lebih kompleks yaitu berupa novel dengan judul Ateis yang diterbitkan pada tahun 1950-an. Kemudian ada Idrus, karya-karyanya yaitu seperti novel Surabaya, Dari Ave ke Maria, Ke Jalan Lain ke Roma yang memperlihatkan wajah baru cerpen Indonesia. Kemudian ada novelnya yang berjudul Aki yang terbit pada tahun 1952. Kemudian ada Hamka. Salah satu novelnya yaitu Menunggu Beduk Berbunyi yang menggambarkan kesulitan hidup yang dialami masyarakat berkaitan dengan kesadaran religius, moral, dan kemanusiaan. Kemudian ada Ajip Rosidi yang merupakan tokoh yang menonjol pada akhir-akhir 1950-an. Berikut karya-karyanya yaitu ada puisi yang berjudul Di Tengah Keluarga, Sebuah Rumah Buat Hari Tua, serta ada sajak yang berjudul Ketemu di Jalan dan Pesta. Selanjutnya ada Asrul Sani yang mana ia juga bagian dari 3 serangkai bersama Chairil Anwar dan Rifai Apin yang mempelopori sastra Indonesia, pembaruan sastra pada periode 1950-an. Sastra karyanya yang berjudul yaitu ada puisi yang berjudul 3 Menguak Takdir, ada elegi, dan ada lagu daripada Pasukan Terakhir. Yang kemudian ada Utuy Tatang Sentoni yang juga menerbitkan karyanya yang berjudul Awal dan Mira, Sang Kuryang, dan Si Bacil. Kemudian ada Rifai Apin. Nah, Rifai Apin juga salah satu dari 3 serangkai pada angkatan 45 sebelumnya. Kumpulan puisinya seperti Suling menunjukkan peralihan dari gaya romantis ke reflektif, dan juga 3 Menguak Takdir mengenai pergulatan hidup, pemberontakan, dan individualisme modern. Nah, segitu sedikit penjelasan mengenai sastra Indonesia pada periode 1950-an. Sekarang kita akan masuk ke dalam saya akan menjelaskan mengenai novel yang berjudul Keluarga Gerilya yang ditulis karya Pramudia Anantatur pada tahun 1950-an. Setelah sebelumnya kita sudah membahas mengenai sejarah sastra pada angkatan 50-an, sekarang kita akan membahas mengenai salah satu novel yang ada pada angkatan 50-an, yaitu novel yang berjudul Keluarga Gerilya karya Pramudia Anantatur.
Novel ini diterbitkan pada tahun 1955 pada cetakan kedua yang diterbitkan oleh PT Pembangunan Jakarta. Buku ini terdiri dari 239 halaman dan menggunakan 13 bab di dalamnya. Novel ini menceritakan tentang kehidupan pada tahun 1949. Sebuah kehidupan pada masa penjajahan Belanda. Dalam novel ini terdapat keluarga yang tinggal di daerah Merdeka, Gang Bujuran Tengah, Jakarta. Dalam keluarga tersebut terdapat seorang ibu tua yang bernama Amilah yang memiliki watak pemarah dan diberi julukan Jahanam Buaya Tangsi oleh tetangga-tetangganya dan ditinggalkan oleh suaminya yang bernama Kopral Paijan, yang ia sendiri tak tahu bahwa suaminya meninggal karena dibunuh oleh 3 anak tertuanya demi mempertahankan tanah air agar bapaknya tidak terbunuh oleh bambu runcing karena mereka memiliki perbedaan ideologi. Dan Amilah memiliki 7 orang anak yang bernama Kartiman, Janimin, Saman, Salamah, Fatimah, Salami, dan Hasan. Dalam buku ini diceritakan anak Amilah yang bernama Kartiman menjadi seorang prajurit gerilya, Janimin menjadi kopral gerilya, dan Saman atau yang biasa dipanggil Aman, anak kesayangan Amilah, ditangkap dan dijatuhi hukuman mati oleh komandan gerilya karena tersangka menjadi ketua pergerakan bawah tanah. Kemudian pada satu hari Amilah duduk sendiri sambil bermenung di ruang tamunya. Ia menanti anak tersayangnya pulang, Aman. Kemudian ia dihampiri oleh anak keempatnya yang bernama Salamah. Pada saat itu Salamah meminta izin untuk bekerja bersama adiknya, Fatimah, agar dapat membantu keuangan keluarganya pada saat itu. Karena Saman sudah tidak pulang selama 3 bulan selepas ditangkap oleh komandan gerilya pada saat itu. Namun Amilah menolaknya dengan kasar sambil mengatakan kepada Salamah, "Kau tidak bisa bekerja. Untuk apa kau meminta izin padaku? Kau ke kota bukannya untuk bekerja, tapi kau akan mencari lelaki di sana." Mendengar ucapan kasar Amilah, Salamah termenung. Kemudian ia pergi menemui Fatimah untuk memberitahu bagaimana reaksi ibu mereka. Setelah itu Salamah pun kembali bermenung. Teringat pada waktu abangnya diculik pada malam itu. Di waktu yang sama, 40 km dari Jakarta, Janimin dan Kartiman duduk terjaga di barisan depan prajurit gerilya. Kartiman berkata kepada kakaknya, ia mengetahui bahwa dia merasa tidak akan melihat satu pun fajar merah lagi. Dia terhantui oleh ayahnya yang telah ditembak karena bekerja untuk Belanda. Janimin berusaha untuk menenangkan adiknya, namun Kartiman tetap bimbang dan pada saat menjelang subuh, Janimin dapat kabar bahwa akan ada prajurit dari organisasi Nica yang akan datang ke tempat tersebut. Kemudian Janimin pun membuat sebuah rancangan untuk menyiapkan penyerangan pada mereka. Pada saat menyiapkan hal-hal tersebut, saat itu Kartiman terkena tembakan peluru oleh salah satu orang yang datang pada saat itu. Tepat sebelum Kartiman meninggal, dia memohon kepada Janimin, kakaknya, untuk menjaga istrinya dan adik-adik mereka. Akhirnya perasaan Kartiman yang semalam terbukti benar, dan dia benar-benar meninggal sebelum matahari terbit. Di sisi lain,
Di rumah, Amilah masih terjaga, menanti Aman pulang sambil membayangkan kekasih pertamanya yang bernama Benny, seorang Manado. Tiba-tiba ia tersadar karena ada sebuah ketukan pintu di depan rumahnya. Ia bertanya, "Siapa di sana? Kenapa pagi-pagi buta datang ke rumahku?" Tamu itu tidak mau menjawab, sehingga untuk naik ke rumah, Amilah pun tidak mengizinkan. Setelah sekian lama, akhirnya ia mengakui bahwa ia adalah Sersan Kasdan. Sersan Kasdan pun menceritakan tentang dirinya dan kepentingannya dalam kerajaan Belanda. Lalu menyatakan bahwa dia membawa pesan dari Saman. Saat mendengar nama Saman, Amilah pun merasa sangat bahagia. Dan menurutnya Saman akan dibebaskan pada siang ini pada jam 2. Namun Amilah tidak percaya. Tapi setelah begitu banyak ancaman yang diberikan oleh Sersan Kasdan, akhirnya Amilah terdiam dan menyuruh Salamah dan Fatimah untuk menjemput Saman di Tangsi pada pukul 2:30 hari. Karena curiga, Amilah mengusir Sersan Kasdan. Tetapi tidak terlalu lama Sersan Kasdan pergi, Amilah pun menyusul dan memanggil Sersan Kasdan bagai orang gila. Namun itu tak membawa hasil. Sersan Kasdan tetap pergi karena ia merasa kecewa akan Amilah. Amilah pun kembali ke dalam rumah, di mana anak-anak sudah mulai bangun tidur. Salamah dan Amilah mengambil baju untuk dijual dan keluar untuk mengerjan Sersan Kasdan. Saat mendengar bahwa Aman akan pulang, Amilah pun menjual barang-barang di rumahnya agar nanti ia bisa membuatkan makanan kesukaannya Aman. Ia menjual baju-bajunya agar bisa mendapatkan uang dan membeli bahan-bahan untuk membuat makanan kesukaan Aman. Salamah pun bingung atas perbuatan ibunya dan merasa bahwa ibunya sudah mulai bermasalah. Namun dia tidak ada kesempatan untuk memikirkan ibunya karena ia didatangi oleh temannya yang bernama Hadijah yang mau mengantarnya dan Fatimah untuk pergi bekerja. Namun karena Salamah merasa bahwa ialah yang bertanggung jawab atas adik-adiknya setelah Saman diculik pada waktu itu, ia tidak mau mengizinkan adik-adik yang lain selain Fatimah untuk membantunya bekerja. Setelah Hadijah dan Fatimah berangkat, Salamah berusaha untuk membantu adik perempuannya dengan menyuruhnya bersekolah. Namun hal itu terganggu karena adanya seorang tukang luwak yang membawa adik lelakinya, Hasan. Hasan merusakkan sebuah weker dan disuruh oleh tukang luwak untuk menggantinya dengan harga Rp15. Namun setelah melihat keadaan keluarga dan mengetahui bahwa kakak-kakak mereka pada berjuang untuk kemerdekaan, tukang luwak itu tidak lagi sanggup untuk meminta mereka memberikan Rp15.000 tersebut. Dia hanya meminta Rp10.000 untuk membeli beras. Saman sebenarnya hanyalah seorang rakyat kecil yang bekerja sebagai tukang becak. Namun di balik pekerjaannya yang sederhana itu, ia ternyata menjadi kurir rahasia bagi pejuang kemerdekaan. Ia menyelundupkan pesan, menghubungkan jaringan gerilya, dan mempertaruhkan nyawanya tanpa pernah berharap pujian ataupun pengakuan. Penangkapan pada malam itu dilakukan mendadak oleh polisi militer Belanda yang kemudian menahannya untuk diinterogasi dengan keras agar mendapatkan informasi tentang rekan-rekan seperjuangannya. Saat Saman mendekam di penjara itulah Salamah berpikir, karena ialah yang tertua di rumah itu, anak tertua, makanya ia ingin bekerja agar bisa membantu ekonomi keluarga.
Kemudian pada pagi hari Amilah mendapat kabar mengenai kematian Kartiman. Kematian Kartiman tersebut menambah deretan luka dalam keluarga Amilah, meskipun kabar itu sampainya lama ke rumah. Sementara itu, kondisi Saman di penjara semakin memburuk. Ia dihadapkan pada tekanan fisik dan psikologisnya, tetapi tetap menolak mengkhianati kawan-kawannya. Sikapnya yang teguh itu membuat nasibnya semakin gelap karena pihak Belanda menganggapnya berbahaya meskipun ia hanyalah rakyat jelata. Karena dia sebelumnya mendapat informasi bahwa Saman akan dikeluarkan dari penjara pada siang hari pada jam 2. Saat itu ia datang kembali ke tempat Saman di penjara. Ia meminta kepada orang-orang di sana untuk membebaskan anaknya. Namun orang-orang tidak mau. Para prajurit pada tentara tersebut tidak mau mengizinkan Saman untuk keluar dari penjaranya. Dan pada akhirnya Saman dieksekusi oleh tentara Belanda tanpa proses hukum yang adil. Kematian Saman tidak diumumkan secara resmi dan tidak dihormati sebagai kematian seorang pejuang. Ia lenyap begitu saja. Seperti banyak korban-korban revolusi lainnya, berita kematian itu pun sampai kepada Amilah yang sedang menangisi anaknya di tengah jalan. Tanpa jenazah yang bisa dimakamkan dengan layak, kehilangan ini menghancurkan Amilah secara batin. Kemudian setelah kematian Saman, penderitaan Amilah justru semakin berat. Ia ditangkap dan dipenjara dengan tuduhan membantu gerilyawan yang lain. Di penjara, Amilah mengalami perlakuan kasar, kelaparan, penghinaan. Namun seperti Saman, ia memilih diam. Penjara menjadi ruang di mana Amilah menghabiskan masa-masa tuanya. Setelah itu, anak-anaknya yang lain juga diperlakukan tidak adil. Rumahnya dihancurkan, barang-barangnya yang ada di rumah itu juga diambil. Dan naasnya, putri Amilah yang bernama Salamah juga diculik dan diperlakukan layaknya seorang budak. Ia diperkosa, diambil keperawanannya, kemudian pada akhirnya satu keluarga itu hancur total. Itulah cerita pada novel Keluarga Gerilya karya Pramoedya Anantatur. Pada cerita ini, Pramoedya Anantatur menunjukkan bahwa revolusi tidak hanya merenggut nyawa pejuang, tetapi juga menghancurkan keluarga mereka. Penjara dalam novel ini bukan hanya sebagai tempat fisik, melainkan simbol penjajahan, ketidakadilan, dan kekerasan sistemik. Saman menjadi tokoh generasi muda yang dikorbankan, sementara Amilah melambangkan ibu-ibu rakyat kecil yang harus menanggung beban paling berat dari sebuah perjuangan. Baiklah, itu sekian cerita mengenai novel Keluarga Gerilya karya Pramoedya Anantatur. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.